Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pengajian bulanan. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita. Semoga pengajian kita senantiasa dilimpahi keberkahan, rahmat dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, menjadi jalan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sama-sama membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang sisi-sisi kelemahan Tuhan-Tuhan palsu yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang mereka pertuhankan itu. Kelemahan-kelemahan itu membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak pantas untuk dipertuhankan, tidak pantas untuk diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini maksud dan tujuan kita membahas hal tersebut. Kenapa? Kelemahan-kelemahan sembahan-sembahan selain Allah itu kita bahas. Ya. Hal itu untuk membuktikan kebenaran tauhid, ibadah kita hanya kepada Allah, berdoa kita hanya kepada Allah, dan bahwa praktek-praktek kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah yang dilakukan orang-orang musyrik itu keliru. Wong Tuhan-Tuhan mereka lemah. Nah, tapi setelah mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan mereka tidak mencipta apapun di langit maupun di bumi, justru Tuhan-Tuhan mereka itu adalah makhluk yang dicipta, membutuhkan kepada Khalik. Setelah mereka mengakui bahwa Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka selain Allah itu tidak memiliki apapun, sehingga bagaimana mau memberi, memiliki saja tidak. Ya. Setelah mereka mengetahui bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah yang mereka berdoa kepada mereka, ya, beristighosah, ya, dan sebagainya, minta pertolongan dan sebagainya, itu menolong diri mereka sendiri saja tidak mampu, apalagi menolong para penyembahnya. Ya. Mereka makhluk yang dicipta, ya. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain, menolong para penyembahnya. Mereka masih memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla justru. Ya.
Maka mereka kemudian beralih, alasannya kenapa kok masih tetap gitu kan, kok masih tetap kamu berdoa kepada kuburan, kamu istighotsah kepada kuburan, kamu masih tetap nyembelih hewan dikorbankan untuk jin, untuk pohon yang dikeramatkan, untuk batu yang dikeramatkan, padahal kamu mengakui ya kuburan, wali, orang soleh, batu, jin, pohon, ya itu semua makhluk yang dicipta oleh Allah, punya kelemahan, itu semua nggak memiliki apa-apa. Bagaimana mau memberi, punya saja tidak. Mereka nggak mampu menolong diri mereka sendiri, bagaimana mau menolong kalian? Ya, mereka bicara saja tidak bisa. Kenapa kalian masih tetap berdoa, beristighotsah, memberikan rukuk, sujud, memberikan 9 korban sesajian kepada selain Allah itu tadi? Ya, mereka beralasan apa? Syafaat. Ya benar. Itu orang-orang soleh yang telah wafat itu memang makhluk diciptakan oleh Allah, memang tidak memiliki apa-apa, tidak mampu menolong, tapi mereka itu orang soleh sehingga bisa mensyafaati kami. Ya, apa artinya syafaat? Ya, syafaat itu artinya tawassut lil ghair li jalbi naf'in au daf'i dzurrin, menjadi perantara. Dia enggak memiliki, tapi dia bisa jadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau keselamatan. Ya, jadi orang-orang soleh itu kami yakin, kami setuju, kami sama dengan ya orang-orang Islam yang mengatakan orang-orang soleh, sosok-sosok yang soleh, yang telah mati, yang telah wafat itu mereka nggak memiliki apa-apa, mereka nggak mencipta, nggak ngasih rezeki dan sebagainya. Tapi ya mereka itu kan bisa jadi pensyafaat, bisa jadi apa? Perantara, menyampaikan doa dan hajat kami kepada Allah. Dengan sebab perantaraan itu Allah akan mengabulkan doa kami. Nah, itu namanya apa? Syafaat. Jadi mereka beralih. Ya, mereka sudah mengakui kelemahan-kelemahan sembahan-sembahan mereka selain Allah. Sesoleh apapun, sehebat apapun yang mereka berdoa kepadanya selain Allah SWT itu punya kelemahan-kelemahan tadi. Mereka mengakui itu. Tapi kenapa masih tetap berdoa? Istighotsah, ya, memberikan bentuk-bentuk ibadah, ruku, sujud, nadar, ya, sembelihan kurban dan sebagainya, masih tetap tawakal kepada mereka karena mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah itu adalah para pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bahasa mereka dirubah. Kalau tadinya mereka mengatakan, ya kan, wahai pohon keramat, ya, beri aku rizki, wahai batu keramat, ya, lancarkan bisnisku, ya, wahai kuburan wali fulan, ya, beri aku kesembuhan dari sakit. Mereka enggak begitu lagi, ya, mereka beralih. Mereka sudah ngakui itu pohon, itu batu, itu matahari, bintang, rembulan, jin, orang soleh yang telah dikubur nggak bisa ngasih itu semua, wong nggak punya apa-apa, nggak bisa nolong. Mereka beralih,
Mereka beralih dengan kalimat apa? Syafaat. Mereka katakan, ya, wahai wali fulan, syafaatilah kami kepada Allah. Mintakan kepada Allah supaya mengabulkan doa kami. Sampaikan kepada Allah supaya memberikan kesembuhan kepada kami. Ya. Wahai wali fulan, wahai nabi fulan. Kalau orang Nasrani mengatakan apa? Wahai Al-Masih putra Maryam, sampaikan kepada Allah supaya memberikan ampunan kepada kami, memberikan rizki kepada kami. Ya, namanya apa? Menjadikan sesembahan-sembahan mereka selain Allah sebagai perantara, dan mereka menyebut perantara-perantara itu tadi dengan sebutan apa? Tuhan-Tuhan, alihah. Ya. Mereka sebut alihah. Sejak zaman pertama kali terjadi kesyirikan, mereka menyebut perantara-perantara yang mereka yakini memberi syafaat itu sebagai alihah, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Maka di surat Nuh, di kejadian kisah Nabi Nuh, ya, mereka berkata, orang-orang, para pemimpin mereka, para tokoh masyarakat berkata kepada, ya, kaumnya, la tadharunna alihatakum, kalian jangan sekali-kali tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Mereka mengatakan Allah itu ilah, tapi mereka juga punya ilah-ilah yang lain yang banyak itu. Ya, mereka katakan la tadharunna alihatakum, yani alihatakum min dunillah. Kalian jangan tinggalkan ilah-ilah kalian selain Allah. Ya. Begitu pula Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan kaumnya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala itu, mereka menyebut berhala-berhala itu ilah-ilah selain Allah. Mereka katakan apa? Unsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, kalian bela ilah-ilah kalian selain Allah ini kalau memang kalian mampu melakukannya. Ya. Harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar itu Nabi Ibrahim, bakar Ibrahim, dan kalian bela ilah-ilah kalian selain Allah. Mereka sebut Tuhan, ilah. Jadi Allah sama mereka disebut ilah, sembahan-sembahan mereka selain Allah juga mereka sebut ilah. Orang soleh yang telah mati seperti kaumnya Nabi Nuh, ataupun patung-patung berhala-berhala seperti kaumnya Nabi Ibrahim, mereka menyebutnya ilah. Ya, mereka nyebutnya ilah. Demikian pula orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa dan ibundanya Maryam juga dengan sebutan ilah. Makanya besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, "Idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah benar kamu mengatakan kepada pengikutmu, jadikan aku dan ibundaku dua ilah selain Allah, dua Tuhan selain Allah? Ya, jadi mereka meskipun itu sembahan-sembahan selain Allah itu hanya di level perantara dalam keyakinan mereka, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, itu orang-orang soleh, ya, yang direpresentasikan, diwujudkan dalam berhala, dalam kuburan, dalam patung dan sebagainya. Itu mereka adalah para perantara kami menyampaikan hajat dan doa kami kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menyebutnya ilah. Ya, menyebutnya apa? Ilah, menyebutnya Tuhan. Sama seperti mereka menyebut Allah itu ilah. Ya, bahkan di beberapa sekte mereka menyebut itu sebagai Rabb. Nyebutnya sebagai Rabb. Ya, seperti Allah mereka sebut Rabbul Alamin. Ya, Allah sebagai apa?
Rabbul Alamin. Mereka menyebut sembahan-sembahan mereka selain Allah itu juga Rabb. Ya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Aya'murukum bil kufri badal antum muslimun. Gak ada nabi nyuruh umatnya menjadikan para malaikat dan nabi-nabi yang lain sebagai arbab, sebagai Rabb selain Allah. Mana mungkin ada nabi menyuruh umatnya kafir setelah Islam. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, rahib-rahib mereka, ya, dan ulama-ulama mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah. Demikian juga Al-Masih putra Maryam, mereka jadikan Rabb selain Allah. Ya. Jadi kadang mereka menyebut, ya, sembahan-sembahan mereka selain Allah itu sebagai ilah, kadang menyebutnya sebagai Rabb, kadang menyebutnya sebagai syufa'a, para pemberi syafaat. Ya. Sebagai para pemberi syafaat. Ini sebutan-sebutan mereka kepada sembahan-sembahan mereka. Nah, mereka mengakui kalau nggak memiliki, nggak mencipta, nggak memiliki, nggak mampu menolong, nggak memberi, ya, mengakui itu. Bahkan mengakui nggak berbagi dengan Allah. Lalu apa alasannya? Kenapa mereka masih tetap berdoa, istighotsah, memberikan ibadah-ibadah kepada sembahan-sembahan selain Allah itu, terutamanya orang-orang soleh yang telah wafat itu? Alasannya syafaat. Alasannya apa? Syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, dibawakan oleh Syekh Muhammad di surat Saba, ya, ayat 22 dan 23. Ini penting, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa man adzinalah hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Ya. Silakan kalian berdoa, kalian panggil, kalian seru orang-orang yang telah wafat, orang-orang soleh yang telah wafat dari kalangan para nabi ataupun para wali yang kalian yakini selain Allah itu. Silakan kalian berdoa kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu, yang kalian yakini selain Allah itu. Ya, kalian yakini, ya, selain Allah itu. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu, orang-orang soleh yang telah wafat itu, tidak memiliki apapun, baik di bumi maupun di langit, walaupun seberat dzarrah. Walaupun seberat apa? Biji gandum yang paling ringan, atau walaupun seberat seekor semut yang paling ringan, mereka nggak memiliki. Piye itu? Ya kan? Memiliki sesuatu yang seberat seekor semut yang paling ringan atau seberat biji gandum yang paling ringan saja mereka itu nggak punya. Kok dimintain kekayaan, dimintain rezeki yang banyak, dimintain macam-macam, ya, dimintain jodoh, dimintain keturunan dan sebagainya. Wong sesuatu yang beratnya seberat biji gandum paling ringan aja mereka nggak punya. Ya, mereka ngaku, oh iya, memang nggak punya. Ya, memang nggak punya. Nah, terus, ya, mungkin mereka bersekutu dalam kepemilikan dengan Allah. Mereka katakan, ya, mereka bersekutu dengan Allah dalam memiliki langit, bumi dan seisinya ini. Allah bantah, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Ya. Mereka nggak punya persekutuan dengan Allah sedikit pun dalam kepemilikan langit, bumi dan seisinya. Enggak.
Allah nggak berbagi dengan siapapun dalam kepemilikan langit, bumi dan seisinya ini. Ya, nggak berbagi dengan siapapun. Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kalau Allah nggak berbagi dengan mereka, ya mereka mungkin membantu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa ngasih kami, pembantu kan bisa ngasih. Allah bantah lagi, wa ma lahu minhum min dhahir. Allah nggak butuh sama sekali pembantu dari mereka. Jadi sudah habis sudah. Mereka sudah nggak punya alasan. Ya, sesembahan-sembahan mereka selain Allah itu tidak memiliki apapun. Ya, secara merdeka, secara mandiri, tidak pula bersekutu dengan Allah dalam memiliki langit apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak pula pembantunya Allah. Terus gimana mau ngasih? Maka mereka beralih kepada syafaat. Oh, kalau begitu kami beribadah kepada mereka itu karena mereka menjadi pensyafaat. Mereka akan menyampaikan doa dan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan apa? Ketika berbicara tentang Lat, Uzza dan Manat, ya, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Lat, Uzza dan Manat yang Allah sebut dalam surat An-Najm itu adalah malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang soleh. Ya, wa inna syafa'atahunna la turtaja. Syafaat mereka itu sangat-sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan dalam surat wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit itu syafaatnya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak malaikat di langit itu syafaatnya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Jadi mereka nganggap bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah yang mereka berdoa kepadanya dan seterusnya itu adalah para pemberi syafaat. Maka Allah pertegas di ayat berikutnya, wala tanfahus syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Wala tanfahus syafa'ah. Ya, semua bentuk syafaat enggak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua bentuk syafaat enggak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa liman adzinalahu. Kecuali bagi siapa yang Allah perintahkan, Allah izinkan. Kembali kepada Allah lagi. Ya, mereka beralasan, kami beribadah kepada mereka ini karena syafaat. Mereka akan memberi syafaat bagi kami. Maka kami mengatakan, ya, isfa'lana ya Al-Masih ibn Maryam, isfa'lana ya Sid Maryam, isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Ali, ya Husain dan seterusnya. Allah tegaskan, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Ya. Semua bentuk syafaat enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada siapa yang Allah perintahkan, Allah izinkan. Ya. Sekarang siapa kira-kira pemberi syafaat yang kira-kira kalau setiap syafaat itu dikabulkan tanpa seizin Allah, kira-kira yang paling berpotensi dikabulkan syafaatnya siapa? Malaikat. Karena malaikat mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayatnya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Para malaikat itu takut kepada Allah. Kalau Allah berfirman, pingsan mereka. Pingsan mereka. Setelah rasa takut itu hilang dari hati para malaikat, mereka bangun, mereka nggak tahu apa yang Allah firmankan. Mereka saling bertanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau ngasih syafaat? Bagaimana mau ngasih syafaat? Ya. Jadi ini ayat, ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji hafizahullah di sini, yaqulul ulama hadhil ayatu qata'at uruqasy syirki. Ya. Ayat Saba, ayat
22 sampai 23 ini ya memangkas semua akar kesyirikan. Memangkas semua akar kesyirikan. Li'annaha abtalat jami'a ma yata'allaq bil musyrikun. Karena ayat ini membantah ya semua alasan yang dipakai oleh orang-orang musyrik dalam berbuat kesyirikan. Semua yang beribadah, yang berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, memberikan sembelihan kurban untuk selain Allah, ya, berharap keselamatan pada selain Allah dan seterusnya. Semua alasannya terbantahkan dalam ayat ini, ayat Saba 22 dan 23. Ya. Karena syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengangkat ya sembahan-sembahan itu sebagai pensyafaat, maka Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar ayat 43 dan 44 Allah firmankan apa? Amittakhadhu min dunihi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah mereka itu mengangkat para pemberi syafaat, para perantara kebaikan buat mereka di sisi Allah? Wahai Nabi SAW, katakan kepada orang-orang musyrik itu yang beralasan ini adalah orang-orang soleh, ini para pemberi syafaat, katakan kepada mereka, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Meskipun mereka ini tidak memiliki apapun dan tidak menyadari. Tidak menyadari. Ada orang mati menyadari enggak? Kalau diminta-minta sama yang hidup, enggak menyadari. Ya. Enggak menyadari. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tahu. Ya, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Kasih tahu mereka, apakah meskipun orang-orang saleh yang telah wafat itu mereka tidak memiliki apa-apa dan juga tidak menyadari. Kalau diminta-minta oleh para penyembahnya, ambok dikasih kurban sembelian kerbau, sapi 100 ekor gitu misalkan, tetap aja mereka nggak menyadari. Ono sing ya kirim nenggon aku sapi 100 iki ngisuk badine 10 kali lipat, nggak ada, ya kan? Nggak ada yang menyadari begitu, kata Allah. Ya. Tapi kan mereka ngasih syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami', ayat berikutnya. Ya, ayat 44-nya. Tadi ayat 43, ayat 44 Az-Zumarnya, qul lillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat itu hanyalah milik Allah. Dipertegas lagi, jami'an, semuanya. Hanyalah milik Allah, semua syafaat. Semua syafaat hanyalah milik Allah. Artinya siapa yang ingin memberi syafaat harus dapat apa? Harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wong itu milik Allah. Harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad. Ya. Kenapa semua syafaat milik Allah? Lahu mulkus samawati wal ardh. Ya. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tsumailahi turja'un. Bahkan kalian juga, makanya nanti kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Aziz, li'anna huwa malikuha subhana. Fala yashfa'u ahadun illa ba'da idnihi subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu semuanya milik Allah, tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat kepada yang lainnya kecuali setelah Allah izinkan, Allah perintahkan. Wa ba'da ridahu 'anil masfu' lahu. Itu pun juga setelah Allah meridhai yang diberi syafaat. Wa huwa subhanahu la yardha illa an ahli tauhid. Padahal yang namanya Allah itu hanya meridhai orang-orang yang bertauhid. Wala ya'dzan fi syafa'ati illa li ahli tauhid. Allah enggak akan memberikan perintah dan izin kepada Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain, kepada orang-orang soleh untuk memberi syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Fal musyrik laisa lahu nasib minas syafa'ah. Kalau orang musyrik enggak ada dapat jatah syafaat, enggak ada. Makanya dalam surat Al-Hajj itu wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang musyrik, orang-orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah tidak akan dapat syafaat. Tidak akan dapat syafaat sama sekali.
Yang akan dapat siapa? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi yang akan dapat itu yang bersyahadat dengan benar dan mereka mengilmui syahadatnya. Ya, bukan sekedar ngucap syahadat tapi nggak tahu artinya, nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu maknanya dan sebagainya, apalagi nggak mengamalkannya. Allah kasih syarat, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Surat Al-Hajj. Ya. Yang bersyahadat dengan benar dan mengilmui syahadatnya, itu yang akan dapat syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada qala Abul Abbas wa huwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fanafa'a ma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari siapapun selain Allah segala apa yang menjadi alasannya orang-orang musyrik untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua alasannya orang musyrik untuk menyekutukan Allah, kalau disimpulkan itu terhimpun pada ayat Saba 22 dan 23 ini. Ya. Apa yang pertama? Ya, fanafa an yakuna li ghairihi milkun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari siapapun selain Allah itu memiliki, ya. Allah katakan tidak memiliki apa-apa selain Allah. Auqist minal milk. Kalau tidak memiliki keseluruhan maka memiliki sebagiannya. Ya. Memiliki sebagiannya. Kalau tidak memiliki keseluruhannya maka memiliki sebagiannya. Yakni bersekutu dengan Allah dalam kepemilikan. Allah nafikan juga itu. Allah hapuskan juga. Ya. Au yakunu aunan lillah. Kalau tidak memiliki kesemuanya, tidak memiliki sebagiannya, maka mereka beralasan sembahan-sembahan mereka itu membantu Allah, pembantunya Allah. Maka Allah nafikan, enggak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir. Enggak ada satupun pembantu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dalam segalanya kok. Enggak butuh pembantu. Ya. Walam yabqa illa syafa'ah. Alasan mereka tiga sudah habis semua, terbantah semua, dan mereka mengakui. Ya, maka mereka tidak punya alasan lagi kecuali satu, yaitu apa? Syafaat. Sembahan-sembahan mereka ini adalah pemberi syafaat bagi mereka, perantara kebaikan buat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana, maka Allah menjelaskan, annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Syafaat itu enggak bermanfaat, enggak dikabulkan kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Allah izinkan. Wa qala ta'ala 'anil malaikah wa la yashfa'una illa liman irtadha. Allah berfirman tentang para malaikat, mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Ya, jadi Allah izinkan, Allah ridhoi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit syafaatnya enggak dikabulkan, enggak diterima, kecuali setelah Allah izinkan, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Fahadhihi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiya muntafi'atun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Jadi syafaat yang diyakini orang-orang musyrik yang minta kepada Nabi SAW setelah wafat, ya Rasulullah isfa'lana, ya, kepada para sahabat, kepada Ali bin Abi Thalib, isfa'li ya Ali, atau kepada Husain, ya, isfa'lana ya Husain, atau kepada wali-wali, atau seperti orang-orang Nasara, isfa'lana ya Masih, isfa'lana ya Sid Maryam, ya, isfa'ilana ya Sid Maryam. Semua itu syafaat-syafaat yang, ya, dipraktekkan dan diyakini oleh orang musyrik itu hiya muntafiatun yaumal qiyamah. Fiktif nanti di hari kiamat enggak ada.
Di dunia nggak ada, di hari kiamat juga nggak ada. Ya, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya itu nggak ada. Ya, jadi ini syafaatnya orang-orang yang minta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu. Ya, itu sudah sejak zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan pertama kali, itu sudah ada praktek seperti itu. Minta syafaat itu barang klasik, bukan barang sekarang. Ya, mungkin bedanya kalau zaman dulu nggak dinyanyi-nyanyi, kalau sekarang dinyanyi-nyanyi, ya kan, dibikin konser. Kalau dulu mungkin nggak pakai konser, isfalana nggak pakai konser dulu. Kalau sekarang pakai konser. Itu semuanya muntafiatun yaumal qiyamah kama nafal Quran. Sebagaimana Al-Quran telah memberitahu kepada kita, semua itu fiktif, nggak ada di dunia ataupun nanti di akhirat, nggak ada. Ya. Wa amma ma akhbaru bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat. Ya, fatil kasyafa'ah hiya li ahlil ikhlas. Maka syafaat-syafaat yang diberitakan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga dalam Al-Quran tadi, maka itu hanyalah untuk ahlil ikhlas, untuk ahli tauhid, untuk ahli tauhid. Makanya nanti orang-orang beriman ketika sudah masuk surga, ya, mereka itu bertanya kepada Allah, ikhwanana, ya Allah, di mana saudara-saudara kami? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna a'malan ma'ana. Dulu mereka sholat bareng dengan kami, puasa Ramadan bareng dengan kami, mereka beramal amalan soleh bersama kami. Gak ada orang musyrik, karena orang musyrik bukan saudaranya orang beriman. Orang musyrik bukan saudaranya penduduk surga. Ya. Jadi syafaat yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak sekali, orang-orang beriman memberi syafaat, para nabi memberi syafaat nanti di hari kiamat, para malaikat di hari kiamat memberi syafaat, ya, Allah juga memberi syafaat nanti di hari kiamat. Itu hanyalah bagi ahli tauhid biiznillah. Itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisat liman asyraka billahi wa la takunu illa biiznillah. Tidak ada sedikit pun syafaat bagi orang-orang musyrik, enggak ada. Ya, tidak ada sedikit pun bagi orang-orang musyrik. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nanti di hari kiamat didatangi orang-orang beriman minta disyafaati, nggak langsung Nabi ngasih syafaat, ya, nggak langsung minta kepada ya Allah, ya, syafaat kan perantara, nggak langsung Nabi mengatakan ya Allah, ya, segerakan urusan umat-umat, segerakan urusan orang-orang beriman di mahsyar ini. Enggak, Nabi SAW, ya, pergi ke bawah apa? Pergi ke bawah ars, bersujud di bawah ars, memuji-muji Allah dalam waktu yang lama. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, ya, kum ya Muhammad irfa' ra'sak, ya, kul yusma saltu tawashfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, bangun dari sujudmu, ya, silakan bicara, kamu akan didengar, silakan minta, akan dikabulkan, silakan kasih syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Baru setelah diizinkan, baru Nabi SAW menjadi perantara menyampaikan hajat orang-orang beriman di hari kiamat itu. Ya, itu nanti di hari kiamat. Adapun di alam barzah tidak ada. Ya, adapun di alam barzah maka tidak ada. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Fasyafaatu innama takunu li ahli tauhid. Jadi syafaat itu hanyalah untuk ahli tauhid.
Wa haqiqatu syafa'ah ikramu syafi'. Dan syafaat itu sebenarnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala memuliakan si pemberi syafaat. Ya. Kenapa? Al-fadlu minallah wa ilallah huwa alladzi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayunajjihim bidu'ai man adzina lahu an yasfa'. Karena hakikatnya Allah yang menyelamatkan, yang memberi kebaikan kepada orang-orang yang diberi syafaat melalui doanya orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Ya, fa syafa'atu hiya ikram lisyafi' haitsu adzinallahu lahu. Ya, jadi syafaat itu kemuliaan yang Allah berikan kepada si pemberi syafaat. Ya. Walihada nafallahu syafa'at allati takunu li ahli syirik wa athbata syafa'ah bi idzni fi mawadhi' ahli tauhid wal ikhlas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis menafikan syafaat bagi orang-orang musyrik. Syafaat itu hanyalah bagi ahli tauhid, ya, hanyalah bagi orang-orang beriman. Karena hakikatnya itu karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Nabi Muhammad sehingga doanya dikabulkan ketika mendoakan siapa? Mendoakan umatnya yang beriman. Allah memuliakan para nabi ketika doa mereka dikabulkan oleh Allah untuk umat mereka. Allah memuliakan orang-orang beriman dari ahlul jannah, ya, dengan mengabulkan doa mereka ketika mereka memintakan keselamatan bagi saudara-saudara mereka orang-orang beriman. Jadi hakikatnya kembali kepada Allah. Ya, benar Allah firmankan kullillahi syafa'atu jami'an. Ya, lahul mulku fis samawati wal ardh. Ya. Katakan, ya, syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahul musta'an. Ya, jadi minta-minta syafaat, ya, kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu adalah kesyirikan akbar. Itu adalah kesyirikannya orang-orang Nasoro, kesyirikannya orang-orang musyrik, ya, tempo dulu, ya. Dan di zaman Nabi SAW juga begitu, sebagaimana dalam kasus Lat, Uzza dan Manat tadi. Itu bentuk tasyabuh, bentuk meniru-niru orang Nasoro, bentuk meniru-niru orang-orang Nasrani, ya. Itu termasuk bentuk kesyirikan akbar. Karena orang-orang soleh yang telah wafat sesoleh apapun, ya, kata Nabi SAW, ya, tidak mampu untuk, ya, tidak memiliki, tidak mampu memberikan apa yang mereka minta, ya, sebagaimana telah kita baca ayat-ayatnya. Ya, ini hakikat syafaat, ya, hakikat syafaat, ya. Maka kita mengimani adanya syafaat itu bagi ahli tauhid, bagi ahli tauhid. Adapun kalau bagi orang-orang yang melakukan syirik, nggak ada. Dalam hadis syafaat yang panjang, orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang beribadah kepada salib, yang beribadah kepada batu, yang beribadah kepada pohon, yang beribadah kepada matahari, kepada rembulan, beribadah kepada binatang, sudah diperintahkan untuk bareng-bareng dengan sesembahannya masuk neraka jahanam. Nggak ada syafaat buat mereka. Ya, nggak ada syafaat buat mereka. Yang kita imani, syafaat itu bagi ahli tauhid. Ya, syafaat itu bagi ahli tauhid, bagi ahli ikhlas, bagi ahli iman. Ya, bagi ahlul iman, syafaat itu bagi ahlul iman, ya, bagi ahli tauhid. Wallahu taala alam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ini diingat, ya, bahwa ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan memangkas akar-akar kesyirikan, semua alasan kesyirikan terbantahkan, termasuk syafaat, itu ada di surat Saba, ya, ayat 22 dan 23, dan di surat Az-Zumar, ya, ayat 43 44, ya. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini membaca kitab tauhidnya, kita lanjutkan membaca fikihnya, ya. Kita break dulu sebentar.